Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di YouTube channel Sambas Family Official. Pengusulan P3K paruh waktu ini hanya daerah ini yang melakukan uji publik data usulan P3K paruh waktu bagi tenaga non-ASN yang ada di wilayahnya. Pemerintah kabupaten ini merilis data seluruh tenaga non-ASN yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan oleh instansi tersebut di website resmi BKPSDM daerah ini. Sebelum lanjut menyimak berita ini, jangan lupa ya subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Menurut Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, yaitu Faisal Mahardika, ia memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawansa, karena Gubernur Jawa Timur ini telah mempublikkan nama-nama tenaga non-ASN yang ada di wilayahnya agar bisa dilihat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi tenaga non-ASN yang ada di wilayahnya. Karena selama ini mereka menunggu-nunggu apakah nama mereka diusulkan atau tidak ke dalam pengusulan P3K paruh waktu 2025 ini. Menurut Ketua Umum R2 R3 se-Indonesia yaitu Faisal, hanya Provinsi Jawa Timur yang melakukan keterbukaan data usulan P3K paruh waktu. Daerah lain belum ada yang merilis data seperti daerah Jawa Timur ini. Tenaga non-ASN yang lain juga berharap akan adanya keterbukaan data usulan P3K paruh waktu di daerahnya masing-masing. Data yang akan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, yaitu Rini Widiantini, akan diuji publik terlebih dahulu agar semua tenaga non-ASN dan masyarakat dapat melihat nama-nama mereka, apakah mereka masuk ke dalam daftar pengusulan P3K paruh waktu 2025 atau tidak. Atau paling tidak masyarakat dapat memberikan masukan kepada BKPSDM setempat apabila ditemukan data-data honorer yang bodong alias yang tidak aktif bekerja lagi, agar bisa ditindaklanjuti untuk tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Setelah nantinya clear, baru akan diteruskan ke pusat melalui sistem elektronik Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian. Provinsi Jawa Timur melakukan uji publik data usulan P3K paruh waktu sehingga rekan-rekan honorer bisa memantau datanya apakah diusulkan atau tidak menjadi paruh waktu. Begitulah kata Faisal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 saat diwawancarai oleh salah satu media online yaitu jpnn.com. Faisal juga mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur mengakomodasi seluruh honorer R2 dan R3. Namun, untuk honorer dari Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau Kemenpu SDA yang gajinya bersumber dari APBN masih diupayakan oleh Pemprov Jawa Timur apakah akan diajukan menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Nantinya akan diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur masih akan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan honorer yang bekerja di bawah naungan Kementerian PU Sumber Daya Air agar persoalan tentang tenaga non-ASN ini dapat terselesaikan di tahun 2025 ini, karena biar bagaimanapun mereka yang bekerja di Kemenpu SDA itu adalah tenaga non-ASN juga. Namun karena mereka digaji APBN sehingga daerah tidak bisa mengajukannya. Tapi kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana keberlanjutan nasib tenaga non-ASN yang bekerja di bawah gaji APBN ini. Sebagai Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia sekaligus penggerak R2 R3 di Provinsi Jawa Timur,
Faisal juga mengaku atas kebijakan Gubernur Khofifah yang mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah honorer hingga Oktober 2025. Karena menurut arahan tersebut, tahun ini adalah batas akhir untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tahun 2026 akan dibuka kembali CPNS atau P3K untuk jalur umum, tidak dikhususkan lagi bagi tenaga non-ASN. Sehingga pemerintah daerah harus menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN ini tahun 2025 ini, agar kedepannya akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diberikan. Dia juga berharap agar gubernur bisa meningkatkan kesejahteraan honorer ketika diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di masa kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa ini, pegawai non-ASN akan dipastikan mendapat tunjangan dari provinsi. Bahkan THR Lebaran juga akan didapat oleh tenaga non-ASN. Ini layak dicontoh untuk daerah lainnya, agar daerah lain juga sama memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi bekerja untuk melayani publik di instansinya masing-masing, baik itu dari segi tenaga teknis, segi tenaga kesehatan maupun dari guru. Mereka telah berupaya keras untuk mencerdaskan anak bangsa dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Menurut Gubernur Jawa Timur tersebut, yaitu Khofifah, ia mengatakan bahwa pegawai non-ASN akan mendapatkan tunjangan dari provinsi. Bahkan THR Lebaran pun kami sediakan, agar bisa dicontoh untuk daerah lainnya. Karena biar bagaimanapun kalian adalah para tenaga non-ASN yang telah lama membantu bekerja sama untuk pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur ini. Sebelumnya, 2.000-an honorer R3 di Dinas PU Sumber Daya Air telah mempertanyakan nasib mereka. Mengapa mereka tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu? Padahal mereka bahkan intens melakukan pendekatan persuasif dengan pemerintah daerah agar bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, pada kenyataannya mereka tetap tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Walaupun kata pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, mereka masih dalam masa upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan ini dapat terselesaikan. Demikianlah berita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.